Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi cara ataupun tutorial untuk mendownload respon dari Google Form atau dari soal yang sudah Bapak Ibu buat di Google Forms untuk SAT 2024. Langkah pertama, Bapak Ibu pastikan terhubung dengan internet, kemudian buka web browser. Di sini saya memakai Chrome. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah terbuka web browser kita pastikan akun yang ada di pojok kanan sebelah atas ini akun tempat kita membuat soal di Google Formnya. Kemudian kita klik di bagian titik 9 yang ada di sebelah akun Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cari Drive atau Google Drive, tempat penyimpanan atau tempat membuat soal sebelumnya. Kita klik. Baik, ketika Google Drive sudah terbuka atau kita sudah ada di Google Drive, kita cari data atau soal yang sudah kita buat. Di sini panitia memberi nama folder pada data yang tempat penyimpanan itu ada di data 2024. Jadi bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu, jadi tergantung penyimpanan Bapak Ibu. Nah, di sini kita buka dengan double klik atau klik kanan, kemudian open. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan form atau soal, ada question, respon, dan setting. Yang akan kita pakai itu ada di bagian respon. Untuk mendownload ini ada dua caranya Bapak Ibu. Kita bisa cara yang pertama yaitu kita klik di bagian titik 3 di sebelah sini, kemudian kita download respon. Nah, tapi kalau di sini nanti bentuknya RAR untuk masuk ke file explorer tempat download kita. Untuk lebih mudahnya kita akan download di cara yang kedua di bagian view in sheet. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah terbuka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk yang kelas X1 atau 10.1 ini sudah kami sort di bagian nama. Ketika di sort nama ini secara otomatis kelasnya pun akan berurutan. Belum di sort itu nanti akan acak seperti yang ini nih Bapak Ibu. Nah, akan acak setelah X1 atau 10.1 seperti ini. Baiklah, untuk selanjutnya setelah di kelas 10.1 ini kita sudah rapikan dengan cara sort di bagian nama. Langkah selanjutnya kita akan sort juga untuk kelas 10.2 atau X2. Jadi di sini kita akan sorting berdasarkan nama. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan di bagian pilih nama. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita klik, kita sort lagi. Nah, ini sudah urut lagi Bapak Ibu, X2 ya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan lagi, cari di bagian pilih nama. Nah, kita search lagi, kita coba lihat apakah sudah urut. Nah, di sini sudah X3. Kita pilih lagi, kita search lagi di bagian nama.
kita sudah sorting berdasarkan nama, otomatis di sini untuk kelasnya pun sudah urut. Nah, kita scroll coba untuk berdasarkan kelasnya dari X12, X11 sampai nanti X1. Nah, ini artinya untuk datanya sudah tersortir berdasarkan nama ataupun kelas. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa download file ini ke dalam bentuk Excel. Caranya klik file, kemudian download, kemudian klik Microsoft Excel. Nanti setelah jadi dalam bentuk Excel, kita akan olah datanya di situ Bapak Ibu. Ya, ini sudah terdownload. Kemudian kita buka file Explorer kita masuk di bagian download. Nah, di sini sudah ada file yang sudah kita download. Kemudian kita buka. Baik Bapak Ibu, kemudian kita klik di bagian enable editing. Kurang lebih tampilannya pun hampir sama dengan yang ada di spreadsheet di Google Drive Bapak Ibu. Kemudian kita cek supaya kita tahu bahwa memang kelas ataupun nama itu sudah berurutan. Nah, ketika sudah sesuai, maka untuk memudahkan Bapak Ibu bisa pisahkan masing-masing kelas ini ke dalam sheet yang berbeda. Caranya ketik plus atau new sheet di bagian kiri bawah atau di sebelah form respon. Oke, setelah terbuka kita rename sheetnya sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Misalnya di sini untuk 10.1 kami akan kasih nama dengan X1. Ini menyesuaikan dengan kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga misalnya X, kita rename X2. Nah, untuk di bagian form respon kita akan rename menjadi database, karena ini akan menjadi data awal atau rujukan data untuk kita memisahkan per kelas. Kalau sudah X1 ini atau 10.1 ini untuk akan kita pindahkan ke sheet yang berbeda. Setelah kita blok, kita bisa copy atau Ctrl C, kemudian kita buka sheet yang sudah kita namai dengan X1 tadi, kemudian kita pastekan. Ini data per kelasnya sudah masuk. Kemudian lagi untuk memudahkan, saya akan ganti atau kita kasih header di atas ini sesuai dengan data yang ada di database. Nah, yang ini header atas ini ya. Oke, di sini untuk bagian awal kita kasih dengan skor. Kelas, nama, niche, kemudian nomor urut peserta, ya. Ini saja. Kemudian untuk memudahkan pengolahan skornya ini,
kita akan pindahkan skor ini di bagian yang paling kanan. Caranya kita blok, kemudian kita cut atau Ctrl X. Nah, jika sudah tandanya putus-putus seperti ini, kita blok lagi di bagian yang paling kanan, kemudian Ctrl V atau kita paste. Ini sudah pindah ya untuk skornya. Kemudian lagi untuk merapikan lagi, saya akan pindahkan lagi untuk nomor urut di bagian paling kiri. Nah, seperti ini biasanya menyesuaikan dengan format yang ada di absen ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kelas di bagian sebelah skor, untuk nisan biasanya sebelum nama. Nah, ini sudah jadi. Untuk di bagian ini kosong, kita akan hapus saja. Nah, setelah ini kita akan mengolah skor ini menjadi nilai ya Bapak Ibu. Caranya kita masukkan dulu rumus, kita pisahkan dulu jumlah benarnya ke kolom atau sel yang paling kanan. Caranya dengan ketikkan sama dengan, kalau data Bapak Ibu di sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left, double klik, nah kurung buka, kita klik di bagian skor, koma, ini untuk memisahkan teksnya ya atau angkanya, kemudian 2. Nah, oke, kalau sudah kita enter. Nah, kita tarik ke bawah supaya semuanya ikut terpisah nilainya. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu. Setelah nilainya ini sudah kita pisahkan, kita masukkan rumus supaya nilai yang ada di sini menjadi totalnya 100 jika benar semua. Caranya sama dengan klik di bagian sel skor tadi, kemudian shift 8 atau kali, kita masukkan nilai jika benar semua 100, atau kita masukkan angka 100 di sini, kemudian kita bagi atau seperti ini, dibagi dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Karena di sini contohnya 5, maka saya akan memasukkan 5. Nah, jika nanti soal Bapak Ibu itu totalnya ada 30, berarti nanti di bagian sini itu Bapak Ibu masukkan 30. Jika nanti totalnya 35, maka di sini pun Bapak Ibu rubah dengan 35. Kalau sudah, kita enter. Nah, jika benar semua maka nilainya akan 100. Jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah jadi bentuk nilai yang sudah jadi. Kita tinggal kasih nama saja di sini dengan seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita coba dengan kelas 10.2. Kita kembali lagi ke database, kita cari 10.2. Nah, di sini. Ctrl C atau copy, kemudian kita paste. Nah, untuk baris yang kosong ini, sel yang kosong ini kita bisa hapus saja ya Bapak Ibu, bisa dengan klik kanan delete ataupun bisa langsung dari sini. Nah,
Caranya sama kayak tadi, kita kasih header dulu, skor, kelas, nama, kemudian mix, kemudian nomor. Kita pindahkan skor ini di bagian sebelah kanan, kita cut atau Ctrl X, kita blok kolom sebelah yang paling kanan, Ctrl V. Nah, kemudian untuk nomor kita pisahkan lagi atau kita pindahkan. Baik, caranya sama seperti tadi. Untuk memisahkan skor benarnya sama dengan ref, kita klik di bagian skor, koma 2 tutup kurung, kemudian enter. Nah, oke, kita tarik lagi datanya ke bawah. Kita kasih header nilai karena ini nilai yang sudah jadi ya. Caranya sama seperti tadi, masukkan atau ketikkan sama dengan, klik di bagian nilai yang sudah kita pisahkan tadi, kita kali 100, shift 8 100, kemudian bagi dengan jumlah soal. Oke, sudah, kita enter, tarik lagi data. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja cara ataupun tutorial yang kami sampaikan, mulai dari download respon dan merapikan data untuk mengolah nilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.